Cek cek cek. Itulah Pak Munaji. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Munaji. Sehat-sehat semuanya. Salam pramuka Pak Kamto. Salam. Oke. Ah, tanpa komplit ya. Kak Darwis. Iya Kak Titi. Ini saya mau izin dulu ya Kak. Ini saya on kan, tapi saya tinggal buat latihan upacara buat besok Senin. Iya Kak, yang penting mengondisikan. Ya, terima kasih ya Kak. Sabtu nggak ada jam Pak Kamto. Ini Persami, Kak. Oh. Hei, nginep sekolah nanti. Aku Sabtu bebas malah. Satu jam nanti, Kak Darwis. Ini 1 jam aja nanti. Kita cuma bercerita di sini. Sama ya refleksi sebentar. Ini tugasnya cuma kurang 2 kayak. Udah ngerambung, Kak. Iya, dan mikir liane Kak. Ya, guys. Fokusnya kalian Kalau ngaku cah olahraga dulu lek ora ditunjuk saka dinas sih pengen nganu apa rasa fasil-fasilan malah diundang kepala sekolah ya disuruh apa mengikuti itu ya. SMP juga seleksi nggak Kak di kecamatan? Enggak ya Kak ya? Popdanya. Yang apa? SMP? Enggak ya? Apa, Pak? Popda? Popda. Popda sudah. Kalau Enggak, modelnya seleksi juga enggak? Apa yang mau ikut? Seleksi yang khusus bergu, Pak. Enggak rayon Kak ayo? Lah ya pakainya rayon 2 kalau kita. Ya, kayak SD kan seleksi nanti yang mewakili SD berapa gitu ya, enggak semuanya bisa daftar ya. Yeah. Ya semuanya daftar panitiane ngeluh ya akeh ngono. Jam 10 kok ketoke cek do sibuk men to.
Mas Gunedi Sutomo. Kang Munaji. Halo. Kaosmu wis dadi, engko garek jupuk engko tak jupuk Apaan? sih. Kaosmu wis dadi. Ya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Durung tak jupuk saya ning konveksi, engko tak jupuk ya. Ya, Senin kok ke anakku Sip, ya. Oke, siap. Siap. ya. Mas Kamto, aku ndek kaos ki SMP ki. Kuwi di kaos kuwi barang Lho, opo kuwi? kan aku tau mulu ning SMP to, melu MGMP to. Lho. Oh, alah. Ning Jogja kan. Ono ora melu ning Aku gak melu Jo. apa? Gak Zoom. Orang melu kayak pas acara dewi piknik dewi kayak. Ya aku mbiyen turu ning Teguh ya mbiyen. Mangkat jam 4 atau jam 5 esuk. Teguh. Godong ah. Teguh Godhong. Enak pur dadi to, mburi PDAM, mburi Pemnas. Pak Kamto jenengan masih panitia Popda, Pak? Nanti ya nganu panitia mesti. Pripun, Pak? Biasanya megang apa, Kak? Bagiannya. Bagian mana kerupuk niku, Mas. Ketuanya si Riko ya? Kalau biasanya Halo, Pak. Pencet yang stabil ya. paling awal Mei tanggal 9 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16. Ini termasuk mesin. Itu paling keren. Satu menit lagi Kak ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, nanti kita mulai biar cepat selesai. Habis ini leren seminggu baru tatap maya lagi. Tapi ya 1 minggu ngerjain tugas. Tak kira 1 minggu lagi tatap muka lagi. Tatap muka Kak. Wih, assalamualaikum. Salam pramuka. Kak Kamto, kakak pembina pramuka iki. Siap Dan. Upacara apa piye iki mau? Persami. Persami. Wah, lha iki ndak kayak kopi. Di sekolahan ya Kak ya? Iya kan sekolah enggak? SMP ya. Pak Anang enak iki ning kamar ya mesti. Di Pak Anam ya nganu ketua pramuka Karangrayung. Pembina kok, Pak. Pembinanya. Nek Mas Tri Marianto malah UPTD Pramuka. Oh, apa gue istilahnya aneh-aneh wae.
Loh, Pak Gunedi posisi di mana itu? Di rumah, Mas. Wah, ya lah ya. Enak menang omah, Gak Bos. kerja nang omah enak ya, Pak yo. Si Ini pulang nanti absen ya, Kak Gun. nggih. Tadi kan lapor kepala sekolah Pak, Zoom dulu pulang. Weh, ngono elok. Kepala sekolah CS dhewe ya. Masih muda, Kak? Umur 4 Oh, atau 53 itu. ya sudah. Ya, saya kan katanya kepala sekolah SD do nom-nom. Nggih. Saya itu tertua nomor 2 setelah kepala sekolah. Ya, sudah sebagian besar ngumpul. Lebih baik kita mulai aja ya, Kak ya. Untuk sebelum kita memulai kegiatan tatap maya pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Untuk berdoa saya minta tolong ke Kak Tri. Ya, aku suara dengar suaranya Kak Tri ya, Kak Tri. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Ya, dari kemarin Zoom pas kegiatan di Kudus terus kok. Iya. Ya, Burungannya kakean no. alhamdulillah. Kita cukup hebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dalam kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya izin untuk share screen. Ya. Saya mengingatkan lagi sekolah kita ini yang mungkin di kecamatan kita ini baru atau ada sekolah kita di kecamatan kita ini selalu ada tulisan baik dealer dan mulai kita rasakan memang untuk menunjukkan bahwa sekolah kita punya komitmen, punya karakter, itu perlu biaya. Ini seperti dealer paling depan itu yang itu sekitar 600.000 itu harga. Nanti kalau sudah sobek tidak bisa dipasang, ya saya pasang lagi. Karena ciri khas sekolah itu yang mesti visi-misinya harus diketahui banyak orang. Ini kegiatan kita selama tatap maya nanti dengan materi rencana tindak lanjut atau RTL ya Kak ya, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini nanti kita 1 JP secara daring. Terus sebelumnya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ya, ini mungkin Bapak diharapkan untuk fokus, ya, tenangkan hati dan pikiran, ya, alihkan semua perhatian bukan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Di sini diharapkan kakak-kakak fokus untuk pembelajaran dan merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah kakak-kakak pernah lalui di PKDP juga, terutama pada kegiatan tatap maya kemarin mengenai modul 3 ya. Itu pasti asesor bukan saja Kak, visi-visi ya. Soal itu baru dilihat. Kemudian yang kedua masih lihat ulang asesor itu batas. Kita doa bersama, kita tadi sudah
kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar ya, seperti kesepakatan kita kemarin. Di sini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini itu nanti adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut ya. Nanti ada tugas, kakak-kakak disuruh membuat rencana tindak lanjut mengenai pembelajaran yang kemarin ya. Untuk pertemuan kali ini kita nanti singkat-singkat ya Kak ya, karena kita cuma 1 JP ya. Kita penjelasan singkat, kita penguatan singkat seperti ini. Kesiapan belajar, penyampaian tujuan, konten belajar itu hanya disampaikan 5 menit. Refleksi awal itu 10 menit. Penyampaian RTL, pengantar tugas itu 20 menit. Adalah nanti saya akan menyampaikan tugas-tugas yang mungkin harus dikerjakan kakak-kakak sekalian selama 20 menit. Kita diskusi dan tanya jawab mengenai tugas apa yang akan kita buat 7 menit, penutup 3 menit. Jadi kalau kita melihat agenda pada sesi ini ya, kita melakukannya itu cepat ya, nanti singkat-singkat ya kan, tidak seperti biasa. Kita bagi kelompok berapa menit, 40 menit, 30 menit, bukan pendahuluan ya. Dulu aja itu murid belum memperhatikan berdiri aja murid. Kita ke level ya. Ini adalah level persiapan belajar dari kakak-kakak sekalian. Ada 5 kayak misalnya ya kan Pak. Ini adalah level dari kesiapan belajar kakak-kakak. Di sini kakak-kakak diharapkan menurut kakak-kakak sekalian ya, menurut kakak-kakak sekalian di level berapakah kakak-kakak pada saat ini kesiapan kakak-kakak dalam Interupsi Kak Darwis. Ini Kak Trimarianto, coba mikrofonnya dimatikan Kak, ganggu. ya coba ya. Oke. Ya, kita lanjut ya Kak ya. Kita lanjut. Di sini adalah level persiapan belajar kakak-kakak mengenai rencana atau tindak lanjut kakak-kakak yang nanti akan dibuat tugasnya dari pengetahuan yang kakak dapat kemarin saat kita tatap muka di modul ke-3. Ya. Menurut kakak-kakak sekalian, di sini kesiapan belajar kakak-kakak nanti dalam membuat tugas yang kita buat nanti ya selama 1 minggu, kira-kira kakak-kakak persiapan belajarnya di level berapa? Bisa ditulis di kolom chat ya, secara singkat kita 1 menit saja ya, bisa mulai dari sekarang di kolom chat. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan langsung bisa raise hand, monggo kakak-kakak. Langsung saja 1, 2, 5, 7 seperti itu nggak apa-apa ya. Nanti untuk keterangannya kalau tak tunjuk ya bisa menyampaikan, atau mungkin bisa salah satu raise hand ya, atau itu saya beri kesempatan. Level berapa kesiapan kakak-kakak dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini mengenai tugas rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak buat nanti. Bisa ditulis di kolom chat 1 menit dari sekarang.
Monggo kalau mau present bisa langsung menjawab, tidak apa-apa. Saya kasih kesempatan. Kira-kira kalau di level 8 kenapa harus di level 8? Alasannya apa? Kalau di level 10 berarti wis siap total lagi. Tugasnya wis dadi kabeh ya. Baru Kak Tri yang menulis. Monggo Kak Anam. Kira-kira di level berapa Kak Anam? Level 7,6 Kak. Tapi ini suaranya berisik, lagi masak ya Kak. Lagi masak. Ya nggak apa-apa Kak. Ya. Malah bagus ya Kak. Lagi masak. Alasannya ya, apa Kak? Ya alasannya mereview materi, sudah mereview materi buat rancangan pembelajaran, persiapan bahan ajar, dan menentukan metode pembelajaran, Kak. Ada lagi ya, kira-kira siapa yang persiapan penilaian, pengolahan waktu, persiapan diri untuk situasi tak terduga, evaluasi dan refleksi, Kak. Itu Kak. Ya, Jadi nanti kalau setelah ini mungkin bisa naik 8. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Anam. Ada lagi Kak yang mau resen? Tolong ya Kak semuanya menulis di kolom chat ya, yang tidak mengutarakan atau apa bisa menulis, tinggal nulis 8, 9 atau 7 ya. Di sini Kak Tri juga sudah menjawab, karena Kak Tri ini adalah OBS ya, atau bos aset, jadi kadang persiapan belajarnya kurang maksimal karena waktunya ya, itu dengan deadline yang berbarengan. Kak Kamto Kak, coba Kak, kenapa Kak 7 Kak, alasannya apa Kak? Ya, terima kasih. Saya memilih 7 itu karena ya menurut saya sendiri kalau persiapan mengajar dari evaluasi terhadap materi, perangkat pembelajaran, dan lain-lain itu alhamdulillah sudah. Terusan biasanya itu sarana prasarana yang kita intinya cuma memodifikasi sarana alat media pembelajaran. Itu ya, masih ada yang kurang sedikit kira-kira untuk mendukung ya Kak ya, itu ya. Ya, mungkin yang lain nanti bisa menulisnya di kolom chat. Kita langsung saja di sini. Tujuan pembelajaran kita ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut yaitu RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, PJBL ya, itu project based learning nanti kita masuknya. Lini masa mulai komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti kakak-kakak diharapkan bisa membuat suatu rencana tindak lanjut ya, perencanaan berbasis proyek ya, dengan langkah-langkah atau tahapan yang benar ya. Tunggu sebentar Kak, baterai saya ngedrop tak ngisi Kak. Nah itu dulu.
lanjut aja. Refleksi awal ya di sini. Di sini kita melakukan refleksi, nanti mengingat kembali pembelajaran berbasis project ya yang sudah kita pelajari kemarin dan kita buat rancangannya, kita merefleksikannya kembali. Nanti untuk ini kita ada sesi tanya jawab, nanti saya harap satu persatu ya bisa suaranya kedengaran, bisa menyampaikan biar kelihatan semuanya bisa aktif ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah? Kita tidak perlu tulis di chat atau di apa, saya tunjuk secara langsung ya. Mungkin kalau ada yang bisa bisa menjawab ya, menyampaikan pendapatnya bisa resen, kecuali Kak Tri sama Kak Sukamto ya tadi sudah menjawab dua pertanyaan di awal. Saya harap yang belum, kira-kira siapa mungkin, kalau enggak nanti saya tunjuk. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Gimana Kak kira-kira ini Kak pertanyaannya? Kalau enggak saya tunjuk dari absen pertama Kak Munaji, kira-kira Kak bagaimana Kak Munaji? Ya, siap Kak. Ya Kak. Pertanyaan, bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolahan? Jawaban saya adalah memang harus melakukan kolaborasi dengan teman atau guru yang lain Kak. Karena sesuai dengan rancangan yang saya buat, di situ juga melibatkan dengan mata pelajaran selain PJOK. Ada bahasa Indonesia, bahkan ada seni budaya, ada IPAS. Jadi akan lebih baik hasilnya yang kita peroleh apabila kita melakukan pembelajaran berbasis proyek ini berkolaborasi dengan teman atau guru yang lain. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Munaji ya, benar sekali. Ada baiknya kalau kita melakukan suatu proyek ya biar agar lebih efektif kita selalu berkolaborasi, karena dengan kolaborasi itu kita bisa saling bertukar pengalaman, kita berkolaborasi dalam suatu materi yang ada. Seperti kemarin ya saya lihat ada Kak Munaji dan teman-teman yang lain berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dalam pembuatan poster, kan mungkin lebih paham daripada kita sebagai guru olahraga. Tahapan-tahapannya kan bisa lebih paham. Ada yang kemarin saya lihat berkolaborasi dengan guru seni tari juga tuh, dengan gerakan-gerakan senam yang dimodifikasi ya, seperti itu ya. Tuh, terus kita langsung aja, soalnya kita ini slide-nya bentar-bentar Kak, karena kita waktunya itu tadi seperti 5 menit, 4 menit. Pertanyaan kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, jadi pertanyaannya kita bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Mungkin di sini ada Kak Tarjo, ada enggak Kak? Kak Tarjo enggak ada, masih sibuk. Bentar. Kak Yoyo, coba Kak, menurut Kakak bagaimana Kak? Kak Yoyo.
Iya Kak, ini sambil latihan upacara gitu. Ya enggak apa-apa Kak. Bagaimana menurut Kakak itu bagaimana? Iya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, menurut saya dengan kegiatan mengikuti apa itu komunitas pembelajaran, kita kan saling bertukar pengalaman Kak. Jika kita kurang pengetahuan di bagian ini, mungkin teman kita yang di komunitas mampu lebih tahu, jadi kita semakin tahu atau tambah pengalaman, jadi tahu solusi untuk menghadapi yang permasalahan yang belum kita ketahui, seperti itu Kak. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Kak Yayo, ya bagus sekali ya, karena di dalam komunitas rekan sejawat kita itu harus bisa berkolaborasi ya Kak, berkolaborasi, saling bertukar pengalaman. Seperti halnya apa yang kita tidak tahu, mungkin ada rekan sejawat lain yang tahu, jadi kita bisa saling belajar, ya, itu memecahkan suatu masalah bersama seperti itu, ya, itu. Terus berikutnya di sini ada lagi, langsung saja. Bagaimana melibatkan voice, choice, awareness peserta didik dalam penerapan? Ya, bagaimana sih kita melibatkan suara, pilihan, kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning, ya, seperti itu. Mungkin di sini saya mau tanya Kak Ganang, ada nggak Kak Ganang? Kak Ganang? Kak Ganang nggak ada. Selanjutnya Kak Tri sudah. Kak Ahmad Nur Wahid, ada nggak Kak Ahmad? Gimana Kak Ahmad ini Kak? Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership kepada peserta didik dalam penerapan PJBL? Kak Ahmad Nur? Kak Ahmad Nur kayaknya juga tidak ada. Kak Dita, Kak, kira-kira Kak Dita gimana Kak Dita urutannya? Kak Dita ada enggak? Sambil tak absen nama dia ini. Kak Dita enggak ada. Kak Indah, Kak Sairozi. Ahmad Sairozi, gimana Kak Ahmad Sairozi, ada enggak? Ahmad Sairozi juga enggak ada. Kak Anam sudah. Kak Gunaidi Kak, coba Kak. Ya Kak Gunaidi. Ya, mendengarkan masukan, yaitu aktif mencari masukan dan umpan balik dari peserta didik, kemudian harga ide-ide mereka Anda bisa menggunakan berbagai untuk mengumpulkan masukan seperti survei, diskusi kelas, wawancara atau flip, menggabungkan ide, memberikan kesempatan memilih, memfasilitasi. Sebagai guru Anda bisa mendampingi dan memfasilitasi peserta didik menjadi coach, mentor, dan konselor. Itu Kak. Ya, terima kasih Kak Gunaidi. Ya, jadi kita dalam membuat suatu proyek, kita juga perlu keterlibatan suatu peserta didik sebelum proyek itu berjalan. Kita mungkin berkumpul, kita melakukan kayak seperti pemetaan atau kita mengevaluasi apa aja yang ada di situ, di mana anak-anak itu kita kasih, ya, kita terima pendapat anak-anak, ya, jadi mereka tuh merasa kayak dihargai, memiliki suatu pemilikan atas suara
ya semuanya tidak tergantung sama guru, proyeknya seperti ini ya wis kudu manut jalannya, alurnya semuanya guru. Kadang kita harus bisa menyuarakan suara anak, oh Pak ini sebaiknya seperti ini ya Pak, gimana kalau ini. Kalau memang itu positif kita lakukan saja seperti itu. Jadi anak merasa mereka dihargai, kalau itu memang semua ide dari anak, kalau memang itu positif kita lakukan saja. Ya, itu ya itu biasanya dilakukan di awal kalau kita melakukan proyek. Jadi kita diskusi ya. Gitu. Kita langsung saja, udah setengah jam soalnya. Paradigma ini tujuan ya, keterampilan pedagogik ya, keterampilan mengajar guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, itu berasal dari paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK ya. Kita harus bisa melakukan perubahan ya, itu dalam kelas kita, yang dimana pembelajaran kita berpusat pada peserta didik, pembelajaran kita itu menyenangkan, mudah dipahami peserta didik, seperti pembelajaran yang efektif yang kemarin kakak-kakak sudah dapat materinya ya, langkahnya, tahapannya, aspeknya apa aja kita berikan di situ. Yang kemudian dimana itu keterampilan itu akan lebih efektif jika kita menggerakkan juga rekan sejawat ya, kita menggerakkan rekan sejawat untuk berkolaborasi ya, menyempurnakan ya, suatu program yang positif untuk sekolahan kita ya, seperti itu ya. Keterampilan kita akan lebih bagus lagi ya kalau kita bisa berkolaborasi, saling bertukar pengalaman, yang dimana itu tetap harus dari hal-hal yang memang positif ya. Kalau memang itu baik, kenapa kita tidak pakai ya. Ini adalah sedikit untuk penguatan sama refleksi ya, dimana refleksi RTL, rencana tindak lanjut nanti yang akan jenengan buat dari modul 3.1 yang kemarin kita pelajari, kemudian kita penyampaian RTL ya. Ini yang paling penting ya Kak. Nanti kalau memang nggak paham, Kakak bisa bertanya atau kita bisa berdiskusi di akhir kegiatan ini nanti ya. Ini adalah tugas ya, selama 6 hari mungkin kakak-kakak akan kerjakan ya. Pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru di PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler ya. Itu jadi suatu kegiatan yang berhubungan dengan materi ya, materi yang kita ajarkan dalam kegiatan intrakurikuler ya, yang ada di kelas kita ya. Kita berikan penguatan, pemahaman seperti itu dalam kegiatan program kokurikuler ya. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi di sini nanti kakak-kakak membuat suatu program atau rencana tindak lanjut di sekolahan kakak-kakak sekalian, yang dimana kakak-kakak harus berkolaborasi dengan komunitas belajar di dalam sekolah. Intinya kepentingan ini atau tujuannya atau kepentingannya bukan untuk individu guru mapel, tapi untuk sekolahan kita ya, semua warga sekolah tuh. Terus pengantar tugas, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu memilih atau melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita melihat visi kita, visi kakak-kakak sekalian di sekolahan kakak-kakak ya, yang berhubungan dengan guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan. Ya, jadi jenengan nanti yang memulai ya, guru olahraga ini nanti sebagai lokomotor atau intinya itu orang yang memulai dulu. Ya, jenengan mengajak teman-teman, bagaimana sih kalau kita melakukan program ini ya.
Itu. Mari kita berkolaborasi yuk Bu, yuk kita membuat program ini di sekolahan kita biar nanti sekolahan kita itu bisa berdampak positif pada sekolahan kita nanti ya. Seperti itu. Serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Kemarin kakak-kakak juga sudah mempelajari mengenai pemetaan aset ya. Mungkin dari pemetaan aset tersebut bisa dibuat suatu program ya, rencana tindak lanjut ya. Itu. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini nanti yang dinilai dalam tugas ini yang pertama Ngomongin mati lampu ya, buka WA aku orang. memang Sedang pemberitahuan. Kita nanti kipas ya. Kemarin kan dulu ganti kipas juga ya. Halo Kak, dengar suara saya Kak ya? Halo. Dengar Mas, dengar. Hilang Lampunya tadi Kak. mati. Hilang tadi Lampunya Kak. mati di sini. Dengar, Lampu. Kak, dengar. Ya. Kita lanjut aja Kak ya, tapi saya nanti agak cepat Kak ya, soalnya baterai laptopku hari berapa persen ya tiba-tiba mati. Oke Kak, nggak apa-apa Kak, santai Kak. Iya Kak. Ya lebih cepat lebih baik karena Mas Kampung. Ini soalnya itu keseluruhan mati lampu semua. Ya. Ya Kak, ya Kak. Ya, kita langsung aja. Yang dinilai nanti itu adalah dari tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan tak nyala baterai. Keterlibatan komunitas ya dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Ya, unggah tugasnya nanti meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bahan tayangnya itu seperti PPT ya Kak ya. Tuh, notulen atau catatan diskusi terkait RTL. Mungkin notulen atau catatan, mungkin umpan balik dari teman sejawat mengenai program kita ini. Dokumentasinya yang perlu dikumpulkan nanti berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Mungkin absensi atau apa seperti itu ya Kak. Ini mungkin nanti tolong dipahami. Jadi penilaiannya itu ada 4, terus aspek yang ada pada tugas kakak-kakak itu nanti juga ada 4 ini. Ya, itu. Terus rencana tindak lanjut RTL ya. Rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu ya. Ini Sukan Ratnakar. Model penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ya, itu lini masanya harus dengan tahapan-tahapan yang memang sesuai tahapan yang sudah ada pada LMS ya, mungkin ada di LMS atau mungkin nanti saya jelaskan lagi di sini. Bahan tayang perencanaan ya. Bahan tayang perencanaan ini berbasis proyek melalui komunitas belajar
Ya. Ini. Jadi nanti kakak-kakak ya. Jadi nanti kakak-kakak bahan tayangnya rancangan program berbasis proyek yang dibuat oleh komunitas belajar maksimal 9 slide ya Kak ya. 9 slide itu terdiri dari 8 komponen. Mungkin yang 1 slide mungkin nanti foto apa? Mungkin judul. 1 slide-nya mungkin judul. Terus slide pertama itu mengisi mengenai judul program atau kegiatan. Nah, itu timbul 1 slide ini berarti. Terus yang kedua, latar belakangnya apa, kenapa jenengan membuat proyek seperti itu. Terus isi yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Itu juga ada strukturnya. Program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ya. Nih. Rencana evaluasi, kemudian tantangan. Ini adalah 8 slide yang harus ada di dalam PPT atau mungkin hal lain yang ada di produk kakak-kakak sekalian. Itu. Ya, jadi tidak boleh satupun tidak ada, harus ada ini. Maka dari itu dimaksimalkan 9 slide ya. Karena ada beberapa ini mungkin bisa juga kalau banyak tulisannya latar belakang sama tujuan dijadikan 1 slide. Nanti yang capaian 4 ini ada 2 slide, nggak apa-apa. Pintar-pintar kakak-kakak ya sekalian. Tuh, itu untuk mengenai materi ya Kak ya. 9 slide ini belum dokumentasinya ya Kak. Dokumentasi nggak usah dihitung. Intinya isi materinya ada 9 slide maksimal. RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator ya. Kemudian mungkin nanti jenengan upload di LMS ya. Terus selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut ya di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan. Jadi nanti kakak-kakak membuat program tersebut, kemudian disuruh mempresentasikannya ya di guru-guru yang lain atau rekan sejawat. Di video itu, videonya nanti dikumpulkan ya Kak, itu juga diupload ya. Di video ya jenengan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran berbasis proyek atau program yang jenengan mau lakukan di sekolahan kakak-kakak sekalian. Ya, itu. Sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ya. Terus unggah tugas seperti bahan tayang, catatan, diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video, foto, atau dokumen yang lain yang relevan di LMS. Nanti semuanya diunggah di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan kakak-kakak, jenengan disuruh membuat RTL, terus kemudian mempresentasikannya di video, nanti di situ ada absensi ya, saya harap ya, siapa saja yang datang waktu jenengan mempresentasikannya nanti dimasukkan ke dokumentasi bersamaan dengan dokumentasi foto. Dari ini ada yang ditanyakan Kak sebelum saya lanjut ke slide berikutnya Kak. Kak Munaji, monggo. Ya, terima kasih waktunya Kak. Ini saya mungkin ya isi gambarannya belum begitu jelas, mungkin teman-teman juga begitu. Artinya kemungkinan begini Pak, seminggu ke depan kita punya tugas. Iya, membuat program. Membuat RTL dengan minimal 9 slide tadi. Iya. Setelah itu jadi, terus kita diskusikan di
komunitas belajar. sekolahan. Kita presentasikan Kak ya, Kita dipresentasikan di video. Dipresentasikan di sekolahan dengan rekan-rekan guru yang lain, kemudian di video. Iya. Nah, kemudian setelah divideokan, kita juga membuat laporan absensi atau foto-foto notulen, dokumentasi seperti itu. Dokumentasi gitu. Iya. Nah, setelah itu nanti dari rencana RTL itu, kemudian dokumentasi yang lain, kemudian nanti kita upload di LMS. Iya Kak. Ya, hanya seperti gitu itu Kak ya. Iya. Tapi itu ya Kak ya, untuk dokumentasi yang lain, catatan-catatan yang lain itu nanti dikasihkan di belakang PP slide tadi. Ya, slide kegiatan programnya ya. Itu nanti saya jadi satu apa dijadikan satu aja. Dijadikan satu ya. Seandainya PPT dijadikan satu, nanti di belakangnya PPT panjenengan yang jenengan presentasikan itu di belakangnya dikasih dokumentasi atau catatan-catatan yang lain seperti itu. Tapi intinya waktu materi itu maksimal 9 slide materinya. Tapi kalau dokumentasi itu belum, nggak usah dihitung ya Kak ya. Itu nggak apa-apa itu. Kemudian untuk materinya Kak, materi RTL-nya itu kan tergantung kakak sekalian. Ini tugasnya jenengan disuruh membuat program Kak. Seperti contohnya saya dulu membuat program GAMA, Gerakan Senam Bersama. Saya berkolaborasi dengan guru seperti tadi, bahasa Indonesia, guru ini seperti itu. Terus saya jelaskan, ya, saya presentasikan, diterima atau enggak, kita perbaiki di itu mengenai program yang mau saya buat itu, ya. Yang dimana program itu nanti diberikan kepada kelas 3. Setiap kelas 3 1 bulan sekali itu harus melakukan kegiatan SEM melalui senam itu menjadi kepanitiaan sendiri. Bulan Januari kelas 12 1, bulan ini 12 ini, jadi kita guru hanya memantau. Program saya seperti itu kemarin. Nah, itu. Jadi ini udah paham nggak Kak kira-kira? Jadi untuk materi panjenengan itu mau buat program apa ya tergantung jenengan. Yang penting itu untuk kegiatan positif yang ada di sekolahan kita gitu. Ya sudah ada gambaran Kak. Tapi intinya harus juga itu Kak ya, harus berhubungan dengan PJOK ya Kak ya, kalau bisa. Oke ya. Kira-kira gimana kakak-kakak yang lain, udah punya gambaran nggak? Ya, terima kasih Kak. Di sini ini tugas yang membuat RTL itu berarti bentuknya apa? Video atau bagaimana? Ada 2 Kak, PPT sama video. PPT itu kan bahan yang jenengan presentasikan nanti. PPT ya, PPT-nya itu kan bahan kita untuk presentasi. Terus videonya, ada lampiran foto kegiatannya. Gitu. Terus ada video saat jenengan presentasikannya, berarti ada 2. Tanya Kak Fasil. Iya Kak. Untuk videonya itu dibatasi dengan waktu enggak Kak? Enggak dibatasi. Yang penting nanti dibuat linknya dikirim di LMS juga. Gitu. Ya, di bagian text entry itu kan bisa. Jenengan kan di situ biasanya ada text entry, linknya kirim aja di situ. Oh, berarti enggak dibatasi waktu Kak ya? Ya, enggak dibatasi. Ya. Oke, makasih. Jenengan program yang kemarin bisa tidak apa-apa dibuat, tapi kan nanti dibuat PPT untuk dipresentasikan. Tapi di luar program yang kemarin juga tidak apa-apa. Yang jenengan buat kemarin kan juga berbasis project kan Kak. Itu. Nah, tapi nanti ini tugasnya untuk dipresentasikan gitu. Jadi suatu rencana program yang belum dilakukan gitu, nanti ke depannya mau dilakukan lah, intinya seperti itu. Kita presentasikan dulu gimana tanggapan guru-guru yang lain. Dan tanyakan lagi Kak. Gimana kakak-kakak yang lain sudah paham apa belum kakak-kakak? Kak Tri gimana Kak Tri? Biasanya mengko do tanya Kak Tri ya.
Kak Tri paham, biasanya ya udah paham. Paham nggak? Paham ya Kak? Kita Paham. lanjut ya Kak, baterai saya tinggal berapa persen. Iya, siap. Kita lanjut aja. Di sini nanti sudah ada keterangannya. Ya, slide pertama judul ya. Slide pertama judul program, kegiatan, penggunaan perencanaan project. Sini sudah, nanti tak kirim ya Kak untuk ini nanti bisa saya kirimkan slide-slide-nya, nanti bisa dipelajari. Untuk slide-slide-nya kita mengingat keadaan saja ini. Terus ya, aspek penilaian seperti tadi ya Kak, yang dinilai tujuan programnya harus ada, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, terus rencana evaluasi program. Ya, itu. Ini adalah aspek nanti yang dinilai dari program kakak-kakak sekalian. Harus ada 4 aspek ini. Ya. Jadi kelengkapan dalam rencana tujuannya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Ya. Kelengkapan rencana dalam program, struktur, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan, pelaksanaan yang rinci, ya itu. Terus untuk mengatasi tantangan yang relevan, keterlibatan komunitas dalam sekolah, keterlibatannya apa, kayak kemarin bahasa Indonesia membantu membuat poster, ya keterlibatannya apa, guru apa, seperti itu. Jadi kalau bisa dijelaskan sekalian ya Kak ya. Rencana evaluasi programnya, lini masanya yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, ya. Tuh. Kemudian ini adalah lini masa, rencana tindak lanjut RTL, ya. Jadi dari penyusunan rencana tindak lanjut ini, ya, pertama kita penyusunan, kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL-nya kakak-kakak sekalian. Ya, setelah kita diunggah nanti akan dinilai. Ya, kemudian setelah kita nilai, yang menilai Fasil dan tim yang dari BPGB, karena Fasil cuma dapat 70% penilaian saja, yang 30% itu BPGB ya Kak ya. Itu terus baru kita melakukan umpan balik. Ya. Tuh. Ini adalah lini masa tahapan rencana RTL ya. Dengan membuat susunannya, kemudian diunggah foto PPT-nya sama videonya, kemudian akan saya nilai. Setelah saya nilai baru kita berikan umpan balik, kita bedah bersama-sama RTL panjenengan. Ya. Tuh. Di sini diskusi dan tanya jawab. Ya. Bentar Kak, diskusi dan tanya jawab. Untuk keterangan-keterangan mengenai 8 aspek nanti saya kirim nanti di WA, jenengan bisa pelajari ya. Saya kirim di WA nanti jenengan bisa pelajari. Sekarang diskusi dan tanya jawab, kira-kira kakak-kakak ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya enggak Kak? Masih ada Kak? Apa Kak Munaji? Ya, yang pertama untuk deadline pengiriman itu tanggal berapa Kak? 1 minggu dari hari ini Kak. Itu sudah ada kayak ini. Nah, kemudian yang kayak kedua di LMS-nya ada. Di LMS ada itu. Tanggal berapa ada. Terus yang kedua berarti kemarin kita membuat rancangan pembelajaran yang berbasis project, itu bisa dikembangkan Kak ya? Halo? Halo Kak Fasil. Macet, baterai entek. Kak ditanya ke batuk. Puyeng gitu iki.
Habis dari lapangan, Pak. Alah panas. Seleksi Ya, Pokja. boleh Terus seleksi lari, Zoom. Dari lapangan lari. Aku orang minggu ora ketemu Mbak Gita ya kangen ya. Sama Pak Munaji. Kaosnya gimana Pak Munaji? Arep dolan ning adomen ning Gunung Tumpeng ngono. Kaos Pak Munaji. Itu Pak Ambon kuwi koordinatornya Pak Ambon. COD ngapa kula dolan teng Gubuk? Mbak Firta, Mas Rozi, kaosmu korpri tak Kaos dulu. korpri mau enggak, Mbak? Enggak apa-apa. Kaos korpri. Kita kakak PJK Gubuk baru punya program pembuatan kaos korpri. Lah rasa gawe Mbak Dita kilo tenis meja ndek ngis tak gawekno. Wis gawe ke arep DKI malah. Mas Rozi karo jenengan. Merah hati putih kemarin lu. Sing mana sing ada tulisnya PJOK itu. Menggawe jaket ora. Aku gawe no Mas Ri, ora mbak gawe no Mas Ri. Kalau itu yang bikin jenengan mau langsung kaos yang bikin saya. Kaos opo ya ketat. Tak ceritane. Kaosnya meledak. Kaosnya meledak. Enggak ada dana ternyata Pak. Kaos ketat. Berapa itu Pak Ambon? Kurang kalau yang merah hati itu Pak Munaji yang tahu, kalau yang putih itu saya 80.000 itu. Yang merah hati. Ya. Yang ada Kita lanjut Kak. Ini jangan keluar dulu. Oh tak kira sudah selesai gimana? Gak, kira-kira tadi ada yang ditanyakan nggak Kak? Ini saya pakai yang satunya lagi nih. HP 1 ya. Soalnya kan jamnya itu kan jenengan nanti kan harus 1 jam. Kalau kurang 1 jam malah disuruh mengulang. Makanya jenengan gitu. jangan keluar sebelum 1 jam. Kita baru satu jam kurang sedikit kayak ini. Oke, jenengan ada 2 ini. Ada 2, makanya yang satu saya masuk bukan di akun fasilitator, tapi di akun saya sendiri. Oke, siap. Ya, kita lanjut aja. Ada ditanyakan nggak Kak? Kira-kira tadi Kak? Kak Munaji lagi apakah tadi Kak? Yang ditanyakan Kak, kira-kira Kak? Yang kedua tadi. Speakermu mati Kang. Speakermu rambut pencet. Iki kudu pinter-pinter lek pas ngene iki total ini mati total soalnya Kak. Nggih. Dadakan. Kak Rumaji mungkin di tak kula WA-ne. Dan gimana Kak Rumaji, ada pertanyaan lagi? Yang lain kakak-kakak yang lain ada pertanyaan nggak kira-kira kakak-kakak yang lain? Ini mungkin 5 menit lagi baru kita sudah mencukupi waktunya soalnya. Kalau nggak ada kita lanjut Kak ya. Ya. Kita lanjut saja. Di sini pada akhir sesi kita hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut, rencana yang sudah kita buat tadi. Terus penutup ya. Ini selesai. Untuk tugas-tugas nanti yang kiranya kakak-kakak nggak paham atau kurang paham, nanti bisa japri saya atau bisa telepon. Intinya yang perlu disiapkan itu PPT, terus video, ya, terus dokumentasi lainnya, ya. Laptopku mati pet ini, ya. Itu mungkin dari saya, ya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, ya, monggo bisa saya jawab, walaupun tidak di akun fasilitator, tapi kalau tidak ada kita tutup. Mungkin saya mau minta bantuan Kak Kamto, ya, saya minta bantuan Kak Kamto untuk foto, ya, tapi sebelumnya saya minta tolong Kak Tri untuk menutup kegiatan pada hari ini, Kak, ya. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini selalu diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Artinya tahun ini harus selesai. Doa selesai. Terima kasih, Kak. Monggo Kak Kamto minta tolong untuk foto. Kameramen, fotografer. Kak Kamtos Paneng. Pakaiannya wis komplit Kakak Pembina Pramuka. Iki mergo ketekak wi dadi sepaneng wilen. Tekak hasduk. Mas Rozi karo Mbak Berta kaos meh mbok kapan? Ora. Gimana Kak Kamto? Kak Kamto. Kak Kamto. Foto Nengga tak foto. Wis foto Mas Tri. Apa Kak Tri ya Kak Tri monggo. Ya Kak Tri. Tata letaknya tak atur. Ini sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang tok Kak. 12 orang. Berarti yang enggak ada 2 Kak Ganang karo Kak Tarjo kayak. Kak Ahmad ya mau. Oke, mulai. Jarimu siap? 1, 2, 3. Bentar, kirim dulu. Oh, wis dikirim Kak Kamtono. Sudah dikirim Kak Kamto. Udah, sudah. Oh. Ya gitu Kak ya. Nggak ada Oke. pertanyaan lagi Kak ya. Mungkin sudah punya gambaran. Tugas itu bisa dikerjakan mulai Senin ya sampai 6 hari. Nanti dilihat lagi di LMS due date-nya berapa. Saya lupa tadi melihatnya kayak 6 hari dari sekarang kayak ya. Program yang jenengan buat kemarin bisa jenengan gunakan lagi atau program lain juga boleh. Buat PPT-nya 9 slide, presentasikan, foto-foto, kasih absensi gurunya sing teko siapa saja, seperti itu, terus diupload di LMS ya. Mungkin itu dari saya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena telah mengikuti kegiatan tatap maya pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali buat kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes yo, cus. Laren. Sinten? Ausen. Pak Tri. Agak ya ora apa Pak Tri rasa. Ini kabari rene.